wabarakatuh. Di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan materi matematika yang judulnya telaah materi ruang lingkup geometri dan pengukuran kelas bawah di SD atau MI yang akan dipresentasikan oleh rekan saya Alfian Hidayat. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kali ini saya akan menerangkan tentang telaah materi ruang lingkup geometri dan pengukuran kelas bawah di SD atau MI ya. Nah, ini saya akan menerangkan sesuai dengan pemahaman saya. Nah, jika dilihat dari latar belakangnya, geometri lahir dan berkembang di Babilonia, merupakan sebuah hasil dari keinginan dan harapan para pemimpin, pemerintah, dan agama pada masa itu. Hal ini dimaksudkan untuk bisa mendirikan berbagai bangunan yang kokoh dan besar. Juga harapan bagi para raja agar dapat menguasai tanah untuk kepentingan penduduk pendapatan pajak. Teknik-teknik geometri yang berkembang pada saat itu pada umumnya masih kasar dan bersifat intuitif, akan tetapi cukup akurat. Saat itu termuat dalam Ahmes Paribus yang ditulis lebih kurang tahun 1650 sebelum Masehi dan ditemukan pada abad ke-9. Pada papirus ini terdapat formula tentang perhitungan luas daerah suatu persegi panjang, segitiga siku trapesium yang mempunyai kaki tegak lurus dan dengan alasnya, serta formula tentang pendekatan perhitungan luas lingkaran. Nah, ini pada zaman dahulu sekali ya. Nah, sekarang kita akan di rumusan masalahnya. Apa saja ruang geometri? Bagaimanakah pengukuran kelas bawah SD MI? Ruang lingkup geometri. Kata geometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang artinya bumi dan metro yang artinya mengukur. Maksudnya mencakup pengukur segala sesuatu yang ada di bumi. Geometri adalah suatu cabang matematika yang mempelajari tentang bentuk, ruang, komposisi, beserta sifat-sifatnya, ukuran dan hubungan antara satu dengan yang lain. Sejarah geometri sebagai cabang dari matematika. Geometri adalah cabang matematika yang pertama kali diperkenalkan oleh Thales yang berkenaan dengan relasi ruang dan 6 wilayah yang dapat dipandang sebagai sumber penyumbang pengetahuan geometri, yaitu Babilonia 4000 sebelum Masehi sampai 5000 sebelum Masehi, Yunani 6000 sebelum Masehi, 400 sebelum Masehi, Mesir 5000 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi, Jazirah Arab 600 sampai 1500 AD, India, dan tentu saja masih ada negara-negara penyumbang pengetahuan geometri yang lain, namun kurang signifikan atau belum terekam dalam tradisi tulisan. Jadi masih banyak dari negara-negara yang membahas tentang geometri ini, cuma belum dibukukan saja. Nah, kajian geometri secara umum atau cabang-cabang geometri. 1. Geometri diferensial. 2. Geometri proyektif. 3. Geometri bidang datar. Nah, sekarang saya akan membahas geometri diferensial dulu ya. Geometri diferensial adalah sebuah disiplin matematika yang menggunakan teknik-teknik kalkulus diferensial dan kalkulus integral, yaitu aljabar linear dan aljabar multilinear, hingga masalah-masalah kajian dalam geometri. Nah, kemudian geometri proyektif. Di dalam matematika, geometri proyektif adalah kajian sifat geometri yang intervial di bawah transformasi proyektif. Kemudian yang terakhir adalah geometri bidang datar. Geometri Euclid adalah sistem matematika yang dikaitkan oleh seorang ahli matematika Yunani bernama Euclid dari Eklandria.
Nah, kemudian sampai pada pembahasan utama yaitu pengukuran kelas bawah di SDMI. Pengukuran adalah suatu proses memberikan bilangan pada kualitas fisik panang atau kapitalis, volume, luas, sudut, berat, massa, dan suhu. Jenis pengukuran dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Proses pembentukan pengukuran panjang dan kapasitas adalah langsung, yaitu dengan cara penerapkan unit atau satuan secara langsung pada benda yang sedang diukur. Selanjutnya ada pengukuran adalah taksiran. Jadi ini hanya menaksir ya. Jika seorang anak menghitung banyaknya kelereng yang mempunyai sejumlah hitungan adalah tepat, tapi jika ada tinggi bendera dan menggunakan suatu satuan meter, hasil pengukurannya adalah taksiran. Hal ini disebabkan karena ada kenyataan bahwa setiap kali kita mengukur dengan menggunakan satuan unit pengukuran, misalnya cm, maka ada kesalahan sekitar satu satuan pengukuran yang lebih kecil. Dalam hal ini adalah milimeter. Jadi setiap kita mengukur benda apapun itu pasti ada selisihnya, tidak tepat. Karena kita ketahui juga dalam IPA ada memuai dan menyusut, sehingga panjang dan panjangnya tidak menentu ya, sesuai dengan cuaca. Atau yang lebih kecil tadi, salah mengukur juga bisa dapat terjadi. Nah, sekian untuk presentasi saya pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Namun kurang signifikan atau belum terekam dalam tradisi tulisan. Jadi masih banyak dari negara-negara yang membahas tentang geometri ini, cuma belum dibukukan saja. Nah, kajian geometri secara umum atau cabang-cabang geometri: 1. Geometri diferensial. 2. Geometri proyektif. 3. Geometri bidang datar. Nah, sekarang saya akan membahas geometri diferensial dulu ya. Geometri diferensial adalah sebuah disiplin matematika yang menggunakan teknik-teknik kalkulus diferensial dan kalkulus integral, yaitu aljabar linear dan aljabar multilinear, hingga masalah-masalah kajian dalam geometri. Nah, kemudian geometri proyektif. Di dalam matematika, geometri proyektif adalah kajian sifat geometri yang intervial di bawah transformasi proyektif. Kemudian yang terakhir adalah geometri bidang datar. Geometri Euclid adalah sistem matematika yang dikaitkan oleh seorang ahli matematika Yunani bernama Euclid dari Eklandria. Nah, kemudian sampai pada pembahasan utama yaitu pengukuran kelas bawah di SDMI. Pengukuran adalah suatu proses memberikan bilangan pada kualitas fisik panang atau kapitalis, volume, luas, sudut, berat, massa, dan suhu. Jenis pengukuran dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Proses pembentukan pengukuran panjang dan kapasitas adalah langsung, yaitu dengan cara penerapkan unit atau satuan secara langsung pada benda yang sedang diukur. Selanjutnya ada pengukuran adalah taksiran. Jadi ini hanya menaksir ya. Jika seorang anak menghitung banyaknya kelereng yang mempunyai sejumlah hitungan adalah tepat, tapi jika ada tinggi bendera dan menggunakan suatu satuan meter, hasil pengukurannya adalah taksiran. Hal ini disebabkan karena ada kenyataan bahwa setiap kali kita mengukur dengan menggunakan satuan unit pengukuran, misalnya cm, maka ada kesalahan sekitar satu satuan pengukuran yang lebih kecil. Dalam hal ini adalah milimeter. Jadi setiap kita mengukur benda apapun itu pasti ada selisihnya, tidak tepat. Karena kita ketahui juga dalam IPA ada memuai dan menyusut,
sehingga panjang dan panjangnya tidak menentu ya, sesuai dengan cuaca